Ya, Shalom Bapak Ibu. Shalom sebelah kanan, tengah, kiri. Shalom. Siap untuk memuji Tuhan, amin. Siap untuk mengalami lawat Tuhan, amin. Ya, sebelum kita mulai, ya, ada ayat yang akan tampil di sini, kita akan baca bersama-sama biar kita mengetahui tentang ibadah yang benar. Amin. Yuk kita akan baca bersama-sama, ya. 1, 2, 3. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Yang kedua, ayat 9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Apa maksudnya Bapak Ibu? Ini ibadah yang tidak berkenan. Nah, artinya kalau ini ibadah berkenan, tidak berkenan, kita jangan mengikutinya. Ya, saya harap untuk semua kita, ya, kita harus beribadah yang berkenan. Apa itu? Bukan dengan bibir menyanyi, tetapi memuji Tuhan dengan apa? Hati. Karena dengan hati saya percaya akan muncul ekspresi sukacita, kesungguhan. Ini yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, di ayat 9 mengatakan apa? Ibadah yang sakarpe dewi. Ya. Datangnya asal-asalan, terlambat, tidak mengikuti sampai akhir dengan benar. Ini ibadah yang tidak berkenan. Harapan saya kita semua harus berubah. Amin. Biar ibadah yang Bapak Ibu kerjakan dengan saya ini tidak sia-sia, sehingga kita berkenan. Saat Tuhan disenangkan dan berkenan, saya percaya, ya, kita punya pergumulan apapun pasti Tuhan kasih. Pulang dengan membawa, ya, kemenangan, kebebasan, kesembuhan. Amin Bapak Ibu. Yuk bersama-sama saja, ya, dengan ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Ini Tuhan, persembahan yang kami mau kerjakan bukan hanya dengan mulut, tetapi kami mau dengan hati kami. Kami mau mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau. Untuk itu Bapak urapi setiap kami, setiap jemaat. Biar Tuhan, kami boleh beribadah kepada Tuhan dengan benar, sehingga Engkau disenangkan. Terima kasih. Urapi kami pelayan Tuhan sekali lagi, dan urapan yang sama turun atas kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, Yesusku yang terindah. Terima kasih. Dengan syukur
setuju kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan dengan hati kita, biar Tuhan disenangkan dengan persembahan hati kita kepada Tuhan. Yang terindah
kanan kiri ya, sudah ada wajah yang berbeda, sukacita, amin. Amin. Ya, produk di dunia apapun ya itu selalu ada yang namanya kompetitor ya. Orang bisa berkarya pun tetap ada kompetitor di dunia ini. Tetapi nyanyian ini berkata tak tertandingi. Hanya Yesus yang tidak tertandingi. Amin. Kalau Yesus Tuhan kita ini tak tertandingi, ya kita nemplek dengan Dia. Saya percaya ya apapun yang kita kerjakan juga tidak tertandingi. Amin. Amin. Luar biasa. Yuk, tak tertandingi. Haleluya. pujian. Karena Engkau Allah yang tak tertandingi. Terus Tuhan, kami mau memuji Engkau dengan hati kami. Amin. Dengan seluruh kekuatan kami terus mau memuji Engkau. Kami tak berikan tepuk tangan.
Haleluya. Haleluya. Ya, seorang petanding itu ada dua, mental pemenang dan mental pecundang. Ya, kalau mental pecundang, ya Bapak Ibu tahu sendiri. Tetapi kalau mental pemenang, ya kita menyanyi pun dengan gairah, amin, dengan sukacita. Karena apa? Kita tahu Tuhan itu pemenang dan kita ditentukan menjadi lebih dari pemenang. Percayai, saat kita punya mental pemenang, sesuatunya menjadi berbeda. Amin. Yuk, aku menang. Haleluya. Na
Haleluya. Ya, sebelum kita masuk dalam firman ya, lagu ini berjudul Penyelamat. Saya ingat di tahun 2021 saat saya kena corona, ya hampir hilang, lepas harapan saya, sampai saya itu akhirnya ya anak-anak saya panggil, surat-surat saya kasih semua, hutang juga kekayaan semua apa yang ada saya kasih, karena saya melihat seolah-olah tidak mungkin untuk hidup lagi saat itu. Nah, saat saya berserah, saya katakan kepada Tuhan, saatnya Tuhan ya, Tuhan punya cara yang tersendiri untuk menyelamatkan saya, sehingga saya bisa hidup sampai hari ini ya. Begitu juga hari-hari kemarin saya mengalami keuangan yang sangat-sangat sulit ya. Apa yang saya bisa kerjakan? Datang kepada penyelamat saya, yaitu Yesus. Dia punya cara yang tidak bisa kita pikir untuk menolong kita. Amin. Yuk kita datang kepada Tuhan ya, karena Dia adalah penyelamat yang hebat, tidak tertandingi. Haleluya. Nanti Rosa akan menyanyikan lebih dahulu. Haleluya. Silakan. Sekali lagi kita angkat pujian ini kepada penyelamat yang hidup bagi kita. Yang bersama-sama katakan, inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, berikan
sekali lagi, hanya dekat. Saya serahkan kepada Pak Arif. Kami hari ini datang beribadah kepada Tuhan. Kami beribadah kepada Tuhan yang hidup. Dan hari ini kami sungguh Tuhan mengarahkan hati kami belajar untuk mencari wajah-Mu yang kudus itu. Mari bersama-sama pagi hari ini dengan keteduhan hati kita mau berkata kepada Tuhan yang hidup itu, ku cari wajah-Mu ya Tuhanku, ku tahu kekuatanku di dalam-Mu. Selama ku hidup, selama ku ada, hatiku menyembah kepadamu. Ku panggil namamu ya Yesusku, ku nyatakan semua harapanku. Selama ku hidup, selama ku ada, hatiku melekat kepadamu. Kau begitu berharga, Kau begitu mulia, Kau begitu mulia. Setiap kali Kau punya cara untuk menolongku. Ku tak pernah ragukan, ku takkan lepaskan, ku tak akan lepaskan. Pengharapanku dalam-Mu Tuhan kan menjadi nyata. Kau begitu berharga, Kau begitu mulia. Setiap kali Kau punya cara untuk menolongku. Katakan kepada Tuhan, ku tak pernah ragukan, ku takkan lepaskan, ku tak akan lepaskan.
harapanku dalam-Mu Tuhan, pengharapanku dalam-Mu Tuhan kan menjadi nyata. Inilah yang kami inginkan dalam hidup kami, Tuhan. Mencari wajah-Mu untuk kami mendapatkan kasih, mendapatkan pertolongan itu tepat pada waktunya. Kami sudah mempermuliakan, memuji, membesarkan nama-Mu, dan tiba saatnya Tuhan sekarang kami mau duduk diam untuk mendengar apa yang Tuhan mau katakan kepada kami. Berbicaralah secara khusus kepada kami semuanya. Dan kami mohon Tuhan supaya Roh Kudus-Mu menaungi kami, sehingga setiap berkat perkataan firman yang akan kami terima, kami boleh mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu, minggu yang lalu kita sudah bersama-sama belajar tentang kehidupan seorang yang bernama Sakeus. Ya, firman Tuhan memberikan sebuah catatan, Sakeus itu orangnya pendek, tetapi dia kaya. Nah, suatu hari keinginan hati Sakeus adalah ingin melihat sebenarnya siapa Tuhan itu. Nah, kemudian Sakeus naik ke atas sebuah pohon, dan disitulah kemudian Tuhan memanggil Sakeus, dan singkat cerita Sakeus mengalami satu perubahan yang hebat, perubahannya total. Ya, dari seorang yang amat sangat pelit. Kenapa pelit? Karena Sakeus ini adalah seorang penagih pajak. Ngomongnya begitu kenapa? Orang ini jawab, bojai, percuma nih, sing mati nek utang ratu bayar. Waduh, coba bayangkan hanya gara-gara seperti itu. Nah, Tuhan Yesus itu datang kepada kita semuanya. Untuk apa? Memberikan hidup supaya kita ini bebas dari rasa malu. Di hadapan manusia kita memalukan, apalagi di hadapan Tuhan. Nah, untuk itu kita mau bersama-sama belajar dari eksposisi Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Kita akan baca 5 ayat ini juga secara bergantian, ya, supaya kita jelas apa yang sudah dimaksudkan oleh firman Tuhan. Nanti saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu, ayat genap, dan akan dipandu oleh Saudari Rosa. Firman Tuhan berkata demikian. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Bersama-sama, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Amin. Bapak Ibu perhatikan di dalam Matius 9 dalam 5 ayat ini, di situ ada satu cemooh dari orang agama. Cemoohnya apa? Dikatakan pada waktu orang Farisi melihat itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Sama kadang-kadang kita di dalam gereja, maaf, ada orang yang mungkin dulu hidupnya enggak baik,
begitu masuk gereja, kita yang merasa sudah baik langsung kasak-kusuk. Kasak-kusuknya bagaimana? Umumnya, yang tadi saya contohkan. Ya itulah pembuat riba. Kok ngomong angel apa ya? Padahal ngomong biasanya lancar. Kita langsung kusuk-kusuk. Kemudian kalau orang itu adalah maaf, istri mudanya orang langsung bilang, kusak-kusuk. Apapun akan jadi bahan. Ini orang agama. Sama hari itu, orang Farisi ketika melihat Yesus kumpul dengan orang yang berdosa, langsung muncul cemooh. Dan Yesus sendiri satu pribadi yang kudus, pribadi yang suci, ikut kena getahnya. Yesus dihujat. Kenapa? Kok kumpul dengan orang berdosa? Nah, ini yang namanya penghakiman sosial. Tapi jawab Yesus detik itu, bukan orang yang sehat memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi Bapak Ibu perlu pahami, kalau ada orang-orang yang seperti itu, yang meribakan uang, yang dulu hidupnya enggak beres, di hadapan Tuhan orang itu justru perlu ditolong. Dan saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu, kita semua yang ada di tempat ini bukan hakim. Kita bukan manusia suci, saya dan saudara tidak suci. Kita masing-masing masih melakukan dosa. Kalau kita berkata bahwa, aku wis ora, maaf, bohong. Kita masih berdosa. Cuma kita meminimalkan dosa, itu aja bedanya. Nah, kalau kita selalu mencemooh orang-orang yang sedang dalam kelemahan, yang seolah-olah bahwa kita ini yang paling layak, di hadapan Tuhan justru kita ini yang kasihan. Kenapa? Paling benar. Makanya ketika Tuhan ketemu dengan orang Farisi, orang agama, Tuhan cuma berkata, pergilah, pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Tolong teksnya diperbesar, ya. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Yang dimaksudkan persembahan ini korban. Kalau orang Farisi zaman dahulu kan kalau memberikan korban itu, berani. Kambing sekian ekor, ya, sapi dan lain sebagainya. Mereka beranggapan bahwa kalau sudah memberi seperti itu, sudah beres. Tapi lihat, ternyata orang yang memberi korban belum tentu punya hati yang mengasihi, belum tentu. Kenapa? Cuma kewajiban. Dan Tuhan berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Makanya kalau kita belajar dari ayat-ayat yang kita baca barusan, saya membaca nama Matius itu artinya adalah karunia Allah. Ya Bapak Ibu yang punya nama baptis Matius artinya apa? Karunia Allah. Nah, Matius ini dahulu sebelum menjadi seorang bernama Matius, siapa namanya? Lewi. Dia orang Yahudi, kerja kepada pemerintahan Roma, tetapi dia bukan pejabat. Nah, orang waktu ketemu dengan Matius, bencinya minta ampun. Kenapa benci? Di sini saya tuliskan, siapa itu pemungut cukai dan siapa itu petugas pajak. Petugas pajak atau pemungut cukai yang pertama dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Ya, kita ini pernah dijajah oleh Jepang, pernah dijajah oleh Belanda.
Maaf, zaman dahulu meskipun orang-orang Tionghoa di Indonesia itu ikut mengambil bagian dalam kemerdekaan Republik Indonesia, tapi kenapa pribumi itu kok seringkali marah dengan orang-orang Tionghoa? Ini dianggap sebagai pengkhianat. Loh, kenapa dianggap sebagai pengkhianat? Dulu banyak sekali orang-orang Tionghoa itu kerja untuk pemerintahan Belanda atau Jepang, sehingga cap itu sampai detik ini nggak hilang. Loh, padahal kan banyak yang juga andil untuk Indonesia merdeka. Tapi cap pengkhianat ini lihat, sulit sekali untuk bisa dihilangkan. Ini yang tadi saya sebutkan, penghakiman sosial. Makanya masih ada banyak orang-orang yang radikal begitu melihat orang-orang Tionghoa langsung berkatanya apa? Enggak enak. Sama Matius itu setiap kali ketemu orang langsung dicerca. Bahkan kalau orang ketemu Matius itu langsung meludah. Kenapa? Pengkhianat. Kemudian apalagi? Tidak disukai orang karena mengambil dengan paksa. Tolong ditampilkan yang besar aja. Tidak disukai karena mengambil dengan paksa. Jadi kalau Matius sedang mengambil pajak, gak urusan. Orang itu punya uang atau tidak punya uang, ditanya mau bayar gak? Gak mau, kambingnya diambil. Gak mau, tembikarnya diambil. Semua yang ada yang orang ditagih itu seadanya ya diangkut. Jadi ini Matius ini karakternya jahat. Kemudian apalagi? Mengambil pajak secara lebih. Jadi kalau pajak seandainya bayarnya 500.000 dinaikkan. Secara tafsir Matius ini adalah seorang yang sukanya berfoya-foya hidupnya, sehingga dia mengambil lebih. Kemudian yang keempat dianggap sebagai lintah darat, riba. Kenapa? Kalau kamu punya utang 5.000 gak bisa bayar, nanti minggu depan kamu harus bayar 7.500. 2 minggu lagi gak bisa bayar, jadi 10.000. Terus begitu. Nah sekarang di Indonesia yang lagi ramai itu yang namanya pinjol. Di Semarang ada teman saya kena pinjol. Utangnya nggak terlalu banyak awalnya, cuma sekitar 10 atau 15 juta. Ketika ditagih karena nggak bisa bayar, tiba-tiba jadi 160 juta, nggak sampai 2 tahun. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau ada orang gereja sudah dalam pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, masih memberikan riba. Bapak Ibu sakit hati nggak kira-kira? Dalam hatimu pasti akan ngutuki dia. Ngutuknya nggak main-main, mati kowe. Anak putumu mati kowe. Bayangkan kalau semua orang itu ngutuki dia. Nah dalam kelompok ini Matius itu dicap sebagai apa? Seorang yang berdosa. Dan dosanya itu dianggap paling berat. Nah dalam peristiwa inilah Tuhan datang untuk memberi hidup bebas dari rasa malu. Mungkin hidup kita hari ini tidak seperti Matius, tapi mari bersama-sama kita kembali evaluasi. Apa yang masih menjadi kelemahan kita pribadi? Kemarin dalam doa penyembahan semalam saya tanya, kelemahanmu apa? Saya cerita, kelemahan saya kelemahan hati. Kadang-kadang baper. Beberapa yang hadir juga ngaku, Pak saya juga baper. Ada yang ngaku, Pak saya ini mendem, ngempet. Jadi kalau lagi kesinggung, wajahnya langsung jelek. Ngaku, masing-masing kita ini punya kelemahan. Siapa yang akan nanti jadi korban? Keturunan kita. Orang akan berkata, wis toh, jangan urusan sama orang itu. Bapaknya enggak baik. Bapaknya enggak karuan. Makanya di Jawa itu ada yang istilahnya bibit, bebet, bobot. Betul enggak? Dilihat bibitnya sopo,
bobotnya bagaimana, bebetnya bagaimana. Coba kalau Anda punya orang tua yang dulu adalah penjudi, pemabuk, kemudian Anda yang sebagai pemabuk, penjudi punya anak perempuan wayu, diapeli. Begitu sudah diapeli, begitu dilihat, ojo, jangan. Loh kenapa? Bibit bobotnya ora apik. Enggak laku kawin. Nah, dalam peristiwa-peristiwa inilah seperti yang tadi saya sampaikan, Tuhan itu mau membebaskan kita dari perasaan malu. Secara khusus malu yang dari masa lalu. Jadi untuk itu bagaimana caranya kita bisa menjadi seorang yang bebas dari rasa malu? Yang pertama dalam ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Di sini saya tuliskan poin yang pertama. Untuk kita ini mau bebas dari perasaan malu, kita harus mau terima kesempatan yang ditawarkan oleh Tuhan. Termasuk saya ini orang yang terlambat terima tawaran Tuhan. Kenapa? Bertahun-tahun ada banyak teman-teman saya selalu berkata, Rif, besok ke gereja yuk. Saya selalu berkata, enggak. Rif, ke gereja yuk. Enggak. Titip salam buat Tuhan Yesus. Saya bilang begitu. Rif, ke gereja yuk. Enggak. Titip salam buat Pak Pendetanya. Tapi ketika saya sudah bertobat, saya coba evaluasi. Saya kembali berkata, disi aku goblok. Saya bodoh. Kenapa? Dari dulu saya diberi tawaran oleh Tuhan. Nolak. Loh jelas padahal Tuhan itu mau memberikan kepada saya, kepada Bapak Ibu, sebuah kebaikan untuk masa mendatang. Nah, Matius yang hari itu hidupnya yang sebenarnya adalah hidup pasti tertekan karena ada penghakiman dari sosial, dari masyarakat. Ketika hari itu dia ketemu dengan Tuhan, Tuhan langsung berkata, ikutlah aku. Matius cepat-cepat, gak tanya kepada siapapun, langsung berdiri. Lalu firman Tuhan berkata, Matius mengikut Yesus. Dan yang hebat dari Matius, ketika dia sudah menjadi pengikut Tuhan, semua hidup masa lalunya itu dibuang. Pekerjaannya ditinggal. Makanya kenapa nama Matius ini bisa tercatat di dalam buku Alkitab. Dia menjadi seorang pengikut Tuhan yang ekstrim. Dia tinggalkan semuanya. Foya-foya hidupnya, kekejamannya, teganya dia ditinggal. Dan yang paling istimewa dari Matius apa? Dia menjadi seorang penulis. Ya ini Injil Matius itu yang nulis ya Matius. Dan saya membaca dalam riwayat hidup Matius. Matius itu dulu hidupnya dia sekolah accounting, pembukuan. Jadi Matius ini termasuk orang pinter. Dia teliti dalam menghitung, dia teliti dalam melakukan tagihan dan lain sebagainya. Tapi yang dahulu kepandaiannya untuk apa? Untuk memanipulasi. Makanya hari ini lihat, petugas pajak di Indonesia pun dibenci orang. Kenapa? Kalau petugas pajak datang, ayo Bapak Ibu yang sekuat apapun mesti deg-degan. Bapak Ibu langsung berkata, mati perusahaanku di audit. Matius berani tinggalkan itu semuanya. Dahulu meresahkan masyarakat, tetapi ketika dia mulai menjadi pengikut Tuhan, dia memberikan damai kepada setiap orang yang bisa ditemui. Itulah sebabnya kenapa saya memberikan judul dahulu memalukan, hari ini memuliakan. Nah, Matius sendiri hari itu kenapa dia bisa cepat-cepat mengikut Tuhan? Sekali lagi Bapak Ibu, Matius ini orang Yahudi, bukan orang Romawi. Dia Yahudi. Cuma dia kerja kepada pemerintahan Roma.
Nah, secara otomatis Matius ini pasti tahu tentang hukum Taurat, tahu. Nah, ini yang paling mengerikan, yang paling menakutkan dari hidup Matius, makanya kenapa dia cepat-cepat untuk datang kepada Tuhan. Kita akan lihat dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-21 ayat 36. Lukas 21 ayat 34 sampai dengan 36. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Ya, uang itu kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jadi Tuhan ingatkan, kalau kita masih hidup di dalam gaya hidup yang duniawi, bisa tiba-tiba sewaktu-waktu ngerti-ngerti kita mati. Wah, ini bahaya ini. Nah, kemudian ayat 35 berkata, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Nah, ini yang ditakutkan oleh Matius dalam ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ini kuncinya. Bapak Ibu, suatu hari nanti kita semua pasti mati, itu pasti. Nah, sewaktu kita mati, yang hidup benar itu bisa langsung rapture, tapi yang hidupnya abu-abu, kita harus menghadapi yang namanya tahta pengadilan Allah. Kita dikumpulkan. Kalau kita mati terlebih dahulu, firman Tuhan berkata, nanti kamu akan dibangkitkan dari semua orang mati. Bukan dari antara, tapi dari semua. Artinya apa? Kamu masuk dalam penghakiman. Nah, sewaktu engkau dihakimi oleh Tuhan, ini loh firman Tuhan tadi, supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Nanti kita nih kalau yang nggak benar di hadapan Tuhan, begitu kita berhadapan dengan Tuhan, kita langsung gimana? Ngelemprok. Kenapa kita ngelemprok? Kenapa kita ngelemprok begitu? Hati kita nih langsung bicara. Makanya lihat, orang kalau berbuat dosa, meskipun orang tidak tahu, hatinya pasti memberikan tanda. Cemas, takut, gelisah, rasa tidak enak, kemudian badan lemes. Kalau ditanya, kamu kok kelihatan lemes, kenapa? Tidak apa-apa, ora mungkin, mesti ono apa-apa. Nanti kalau dikorek-korek baru ngaku, iya, aku kelingan ini. Lah di hadapan Tuhan gimana? Kita tidak akan kuat berdiri. Tapi coba kalau kita benar berhadapan dengan Tuhan, kita berani menghadap tahta kudus Tuhan. Kita berani berhadapan muka dengan Tuhan. Tuhan tanya, apa yang sudah kamu perbuat? Kita akan menjawab, Tuhan, sejak aku bertobat aku melakukan ABCD. Tuhan, sejak aku bertobat aku melakukan seperti apa yang Tuhan katakan. Tuhan, sesudah aku bertobat aku sungguh-sungguh di dalam dirimu. Aman. Tapi kalau kita tidak di dalam Tuhan, sungguh-sungguh di dalam Dia, begitu kita menghadap tahta pengadilan langsung brek. Dan pasti dengkulmu tuh ngoplok, dredeg, enggak kuat. Ini yang Bapak Ibu perlu ketahui. Kenapa Matius detik itu cepat-cepat tobat? Kita jangan berkata, aku dosa kan tidak ada yang tahu. Ya memang manusia nggak tahu, suamimu nggak tahu, istrimu nggak tahu, anakmu nggak tahu, keluargamu nggak tahu. Tapi Tuhanmu itu maha tahu. Kadang saya menyampaikan khotbah seperti ini, ada orang-orang yang nggak suka juga. Kenapa dianggap berlebihan? Padahal ini fakta firman Tuhan, ini kan yang ngomong Tuhan Yesus.
Makanya lihat ada banyak sekali gereja yang pada akhirnya gereja abu-abu. Gereja itu menyuarakan apa? Berkat, berkat, berkat. Tapi tidak disuarakan firman kebenaran yang pada akhirnya apa? Jemaat itu akan mengalami yang namanya kemerosotan. Jadi ini loh yang pertama. Ketika engkau mendapatkan tawaran dari siapapun, terimalah kesempatan yang ditawarkan itu. Sekali lagi Bapak Ibu saya ingatkan, mungkin Tuhan hari ini tidak akan nawari kamu langsung. Tapi tiba-tiba engkau mungkin didatangi oleh pendeta, engkau didatangi oleh hamba Tuhan, rohaniwan, atau mungkin full timer. Engkau akan diberi sebuah tawaran, yuk ke gereja. Bapak Ibu, Tuhan itu bisa pakai siapa saja, termasuk teman seimanmu, termasuk suamimu, termasuk istrimu, yuk ke gereja. Ayo toh, ayo, itu tawaran. Tapi kalau kita selalu berkata enggak, kapan-kapan saja, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, Anda sudah rugi. Kenapa? Kesuwen. Makanya saya ingin, yuk cepat-cepat datang kepada Tuhan. Maka hidup itu akan diatur oleh Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian hal yang kedua, bagaimana kita supaya terhindar dari rasa malu? Dan bagaimana kita bisa mempermuliakan Tuhan? Yang kedua, kita harus mau menunjukkan kebenaran yang Tuhan berikan. Ayat 10 Bapak Ibu perhatikan. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Kalau kita mencermati membaca firman Tuhan, peristiwa tentang Yesus makan di rumah Matius itu bukan detik itu, waktu Matius ikut aku, kemudian Matius ayo Tuhan makan, enggak itu. Makanya ayat ini mengatakan kemudian. Kemudian itu secara tafsir 2-3 hari, seminggu. Kalau dalam bahasa Inggris memakai kata terjadilah. Yesus makan di rumah Matius. Kemudian terjadilah para pemungut cukai itu datang dan bersama-sama orang berdosa. Detik itu kenapa Tuhan itu makan di rumahnya Matius? Di sini saya tuliskan, sebuah perubahan hidup itu tidak bisa langsung diterima oleh orang lain. Sama dahulu sewaktu saya pertama kali tobat, orang langsung teriak begini, apa Arif tobat? Ora mungkin. Itu rata-rata. Sudah 1 tahun, sudah setengah tahun, teman-teman saya berkata, Arif sekarang sudah tidak bermain narkoba. Mereka nggak percaya. Bahkan kadang-kadang mereka teman-teman saya yang dahulu biasa narkoba bareng, kadang jam 4 pagi itu sengaja gedor-gedor pintu rumah saya, duar. Sambil telepon, waktu itu kan telepon masih telepon rumah, krang-kring, akhirnya saya bangun, saya turun. Saya tanya, "Onopo?" Tanya, "Kowe duwe barang apa ora?" Saya tanya, "Barang apa?" "Alah, pura-pura. Yo sing enak." Teman saya berkata begitu. Saya bilang, "Oh ada, saya punya barang baru, bagus." Teman saya langsung masuk ke ruang tamu saya, duduk. Saya masuk kamar, Alkitab saya bawa. Saya begini, "Kowe njaluk barang apik toh? Wah iki enak, top, mendatangkan damai," saya bilang begitu. "Endi aku njaluk?" "Nyoh." Teman saya langsung berkata kaki 4. "Wer. Dudu kuwi, aku duweni iki," saya bilang gitu. Dan Bapak Ibu percaya tidak percaya, teman saya itu akhirnya tobat. Banyak teman-teman saya yang pada akhirnya mereka yang dahulu narkoba kelas berat, ada yang cuma saya rangkul, saya cuma tanya,
kowe kaya ngene meh sampai kapan? Hanya dengar kata-kata satu itu sampai kapan, dia 2 malam tuh nggak tidur. Hari ketiga dia ketemu saya, dia mulai ngomel lagi dengan bahasa yang kasar lagi, kaki 4. Dia berkata apa? Goro-goro kowe gereja mundi. Saya bilang GPT. Aku sesuk minggu melu ya. Ayo berangkat. Tobat. Cara Matius bagaimana? Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, Matius mencoba mendeklarasikan dirinya kepada semua orang, kepada teman-temannya. Aku sekarang ini Kristen, aku sekarang pengikutnya Yesus, aku mau tunjukkan kepada kamu semua, Yesus tak undang makan di rumahku. Kemudian waktu Yesus diundang makan ke rumahnya, Matius pun ngundang teman-teman pemungut cukai. Tujuan pertama apa? Deklarasi, ini loh aku sudah mulai benar. Sesudah deklarasi, ini loh aku mulai benar. Tujuan kedua apa? Tuhan Yesus, ini saya kenalkan si A, tugasnya di sana, si B tugasnya di sana. Orang yang ketemu Tuhan, saya berani pastikan diajak salaman, mereka pasti langsung mengalami apa? Manifest. Mereka pasti terempartasi dengan kuat kuasanya Tuhan. Tobat. Saya untuk menunjukkan bahwa saya benar itu hampir mungkin 2-3 tahun. Yang saya lakukan hari itu ngapain? Saya rajin ke gereja, saya rajin ibadah, saya rajin persekutuan, tak datangi terus. Termasuk keluarga saya dulu memberikan cap saya apa? Allah paling konangan yang bojone narkobanan. Makanya saya ini pura-pura apa? Pura-pura tobat. Saya tunjukkan kepada semua orang, saya benar, saya sudah tobat, saya sudah tobat, saya sudah tobat. Makanya Bapak Ibu yang di sini yang belum komsel, saya imbau, ayo komsel. Kenapa sih kita perlu komsel? Kita mau tunjukkan kepada semua orang nih loh, aku melakukan persekutuan kepada orang-orang benar. Itu ditulis oleh surat Yohanes pasal 1. Tujuanku memberikan engkau supaya engkau berkumpul, supaya sukacitaku itu sempurna. Kenapa? Perkumpulanmu itu benar. Kira-kira begitu. Nah hari itu Matius yang sedang menunjukkan kepada semua orang bahwa ini loh aku sudah berubah. Tugas yang Matius lakukan apa? Tolong tulisannya tampilkan. Saya bacakan. Dia menunjukkan kepada setiap orang bahwa kebenaran Allah benar-benar nyata. Sama Bapak Ibu yang hari ini sudah tobat, saya berani pastikan teman-temanmu diajak untuk pergi ke gereja mesti rata-rata moh. Kenapa? Orang-orang yang masih berdosa untuk pergi ke gereja itu alergi. Terus cara satu-satunya bagaimana? Diajak persekutuan doa. Sudah itu aja. Dan saya berani pastikan kalau detik itu sudah ada yang namanya persekutuan doa. Yang dilakukan oleh Matius adalah persekutuan doa. Undang Yesus. Hari ini Yesus secara real tidak ada. Tapi Bapak Ibu bisa panggil pendeta. Bapak Ibu bisa panggil rohaniwan. Bapak Ibu bisa punya teman-teman yang rohani. Panggil mereka, ajak. Untuk apa? Memantapkan bahwa hidupmu adalah hidup yang benar. Amin. Ini sulit, tetapi inilah tugas kita. Dan yang terakhir, untuk kita bisa bebas dari rasa malu. Yang terakhir dalam ayat 11 sampai 13. Ketika orang Farisi mulai memberikan kata-kata komentar miring
cemooh, dan yang lain sebagainya. Saya memberikan poin yang ketiga apa? Abaikan komentar miring. Yuk kita baca bersama-sama, 2, 3. Abaikan komentar miring. Kenapa kok kita harus mengabaikan? Karena yang Bapak Ibu lakukan, Anda baik ya pasti komentarnya miring, Anda jahat ya komentarnya miring, Anda tidak melakukan apa-apa ya komentarnya miring. Contoh, Anda diam saja di dalam gereja, orang berkata, jari Kristen, tapi orangnya apa-apa, miring. Anda membantu, kasih duit, Anda membantu nolong orang, ya dikomentari miring juga. Walah cari muka, walah pamer, dan lain sebagainya. Termasuk Anda yang biasa besuk. Besuki orang kaya nanti diomong, sing dibesuki sing sugih tok. Tapi nanti sama, besuk dengan orang yang biasa atau yang miskin. Sing sugih ora diperhatike, sing diperhatike sing ngono terus. Semuanya miring. Ini loh yang Yesus lakukan, itu sebuah keajaiban. Berani mendatangi orang berdosa, dikomentari miring. Nah, untuk itu Tuhan memberikan sebuah nasihat dalam ayat 12-13. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi kalau Anda dikomentari oleh orang, ya jawab aja pakai ini. Bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang yang sakit. Ayat 13 berkata, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Yang ku kehendaki apa saudara? Belas kasihan, bukan persembahan, bukan cuma korban. Loh Pak, kalau begitu gereja nggak perlu persembahan, nggak perlu korban. Perlu, tapi yang lebih diperlukan ketika engkau berbelas kasihan. Kenapa? Karena ketika engkau berbelas kasihan kepada sesamamu, maka korbanmu itu pasti tidak terhingga, persembahanmu tidak terhingga. Tapi kalau engkau tidak berbelas kasihan, engkau memberinya itu paling cuma apa? Sedekah. Loh ini fakta. Makanya Tuhan Yesus pernah memberikan contoh tentang janda miskin memberikan 2 peser. Tapi ditulis, orang kaya memberikan banyak, tapi memberi dari kekayaannya. Sama hari ini pertanyaannya, punyakah kita belas kasihan kepada orang-orang yang terlantar? Punyakah kita belas kasihan kepada orang-orang yang hari ini sedang hopeless? Di hadapan Tuhan orang-orang itu sakit. Makanya apa Tuhan ajak? Kira-kira pertanyaan saya begini, Tuhan detik itu besuki orang sehat enggak ya? Bapak Ibu, Tuhan besuki orang sehat enggak? Saya kira enggak. Makanya kalau kadang-kadang Bapak Ibu berkata, oh pendetone ora tau besuki, saya jawab, kowe iki sehat, nek lorom sih tak besuk. Saya ngomong begini pun juga ada yang marah. Tapi coba kita bersama-sama belajar. Anda milih dibesuk karena sakit atau tidak dibesuk tetapi Anda amat sangat sehat? Milih. Milih dibesuk apa milih tidak? Tidak. Nek saya mendingan itu, tidak dibesuk enggak apa-apa. Kenapa? Saya sehat. Pak Bekti tidak besuk saya pun enggak masalah. Kenapa? Saya sehat. Tapi pernah suatu hari saya sakit. Sudah hampir seminggu. Teman saya bertanya begini, Pak Arif, Pak Bekti sudah besuk atau telepon kamu belum? Saya jawab belum. Terus kowe piye? Tak jawab, sembuh lah.
Teman saya langsung oke. 2 jam kemudian Pak Bekti telepon saya. Halo Arif. Ya Om. Kamu sakit apa? Enggak tahu Om. Sudah seminggu ini tergeletak di rumah. Doa ya. Iya Om. Terus Om Bekti ngomong begini. Kenapa kamu enggak beritahu Om? Sungkan Om. Sungkan. Terus dia jawab, kalau Om enggak diberitahu ya Om enggak tahu. Iya Om. Makanya kalau Bapak Ibu sakit, Bapak Ibu berhalangan, beritahu ini loh, ada banyak orang. Engkau punya tetangga, engkau punya teman, engkau punya rohaniwan. Beritahu saja, supaya apa? Tahu. Tapi ada orang sakit malah diumpetke. Nanti yang disalahkan siapa? Gereja. Makanya mari bersama-sama pagi hari ini belajar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Yang Tuhan kendaki ialah belas kasihan, bukan hanya persembahan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Kita akan mengatakan pujian yang terakhir. Ku cari wajah-Mu, ya Tuhanku. Ku tahu kekuatanku di dalam-Mu. Selama ku hidup, selama ku ada, hatiku menyembah kepadamu. Ku panggil namamu, ya Yesusku. Ku nyatakan semua harapanku. Selama ku hidup, selama ku ada, hatiku melekat kepadamu. Kau begitu berharga, Kau begitu mulia. Setiap kali Kau punya cara untuk menolongku. Ku tak pernah ragukan, ku tak akan lepaskan pengharapanku dalam-Mu Tuhan kan menjadi nyata. Kau begitu berharga, Kau begitu mulia. Setiap kali Kau punya cara untuk menolongku. Ku tak pernah ragukan, ku tak pernah ragukan, ku tak pernah lepaskan pengharapanku dalam-Mu Tuhan kan menjadi nyata. Kau begitu berharga, Kau begitu berharga.
tak pernah ragukan. Ku tak akan lepaskan. Ku tak akan lepaskan pengharapanku dalam-Mu Tuhan, kan menjadi nyata. Pengharapanku dalam-Mu Tuhan, pengharapanku dalam-Mu Tuhan, kan menjadi nyata. Pengharapanku. Saya mengundang untuk Ibu Rini berdoa. Dalam-Mu Tuhan, kan menjadi nyata. Terima kasih Tuhan buat setiap kebenaran firman-Mu. Dan biarlah pengharapan kami di dalam Tuhan itu terus menjadi nyata. Biarlah hidup kami semakin hari diperbarui oleh setiap kebenaran firman-Mu. Hidup yang lama kami tinggalkan Tuhan, supaya kami berbalik dari jalan kami yang jahat, sehingga kami terus dibaharui iman kami dari hari lepas hari, sehingga hidup kami benar-benar menyatakan kemuliaan-Mu. Hidup kami menjadi teladan bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang akan memberikan kami kekuatan yang baru, sukacita yang baru, gairah yang terus diperbaharui setiap hari Tuhan, sehingga kami tidak menjadi lelah, tetapi semangat kami terus berkobar-kobar untuk melayani Engkau sampai akhir nanti Bapa. Terima kasih Bapa, Kau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan semakin hari Engkau tambahkan hikmat dan marifat-Mu, sehingga setiap kebenaran Tuhan, setiap pesan Tuhan dapat disampaikan, dan itu dapat mengubah setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, haleluya, ya semua diberkati firman Tuhan, amin. Ya, persiapkan persembahan kita, ya, yang petugas mohon ke depan, nanti Rosa akan berdoa untuk persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur bahwa pagi ini Tuhan, kami sudah datang menyembah, memuji Engkau, bahkan kami juga mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tiba saatnya ya Tuhan, kami memberikan sebagian dari apa yang kami punya Tuhan, memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi, biarlah Tuhan membalas berkali lipat ganda. Memberkati juga orang yang belum sempat memberi juga Tuhan berkati, sehingga dia akan datang, mereka akan memberi ya Tuhan. Memberkati juga hamba-hamba-Mu yang akan melayani-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya. Sambil dijalankan kita menyanyikan lagu tak tertandingi. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaan
Bapak Ibu semua, saya percaya saat kita memberikan dengan tulus, ya, kita akan berkali lipat untuk menerimanya. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami dan kesempatan yang baik, karena kami masih diizinkan beribadah. Biarlah ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, untuk itu kami perlu kasih karunia, kami perlu anugerah, kami perlu pertolongan. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang masih mengalami sakit. Kami terus berdoa Tuhan untuk Ibu Harsi dan Pak Woto, supaya Engkau sempurnakan kesehatannya, Engkau sempurnakan tubuh jasmaninya, pikirannya, hatinya, sehingga Tuhan, pasangan suami istri ini kembali kuat dan kembali memuji mempermuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa terus Tuhan untuk Pak Rinus, bagian jantungnya Engkau juga sempurnakan, supaya apa yang dialami kembali menjadi sebuah pembaharuan dan sempurna untuk Pak Rinus untuk memuji mempermuliakan nama-Mu. Demikian juga untuk Ibu Eti, Tuhan Kau berkati jantungnya supaya Engkau terus sempurnakan, tidak ada lagi gangguan, sehingga saat dia terjun di dalam pelayanan pun tidak ada gangguan untuk pelayanannya itu. Kami memberkati di dalam nama Yesus. Dan juga pagi hari ini kami berdoa untuk Ibu Nani, supaya Engkau sembuhkan juga untuk penyakit herpesnya. Tuhan tolong, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kami memberkati juga untuk saudara kami Erik, supaya Tuhan bagian tulangnya yang patah yang saat ini sudah tersambung, Engkau juga sempurnakan, sehingga Erik boleh kembali menjadi pribadi yang sempurna, kembali berjalan dengan sempurna tanpa tongkat ataupun tanpa kursi roda. Kami memberkati Erik di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah, yang di dalam kota maupun yang di luar kota. Engkau tolong dicukupkan dengan dana yang daripada Tuhan, sehingga kedua orang tua daripada anak-anak kami tidak merasa bimbang, tidak merasa kebingungan, tetapi Engkau yang akan mencukupkan dengan cara-cara yang ajaib dan heran. Kami berdoa untuk rekan kami yang sedang cari pekerjaan, Engkau beri pekerjaan terbaik. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak yatim piatu, para janda dan fakir miskin, Engkau memberkati mereka dengan kecukupan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia menjelang pemilu di bulan Februari tanggal 14. Kiranya Engkau memberikan keamanan, memberikan Tuhan presiden yang terbaik, sehingga Tuhan negara kami, negara Indonesia boleh berkembang, boleh bertumbuh dan menjadi bangsa yang besar. Kami percaya Tuhan, damai sejahtera Allah meliputi akan negara ini. Dan tiba saatnya Tuhan, sekarang kami hendak berpisah. Kami mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat damai sejahtera Allah Bapa di surga. Pulanglah dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami, dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.